Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita belajar lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang perencanaan SDM, kalau sekarang kita belajar tentang rekrutmen SDM. Ya, rekrutmen SDM. Dan ini nanti contoh-contohnya akan saya upayakan untuk relate ke em, mata program studi kita, administrasi rumah sakit. Jadi yang berhubungan dengan perencanaan SDM kesehatan, terutama di rumah sakit. Ya. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan rekrutmen SDM? Nah, rekrutmen SDM itu adalah serangkaian aktivitas ya, mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan dan keahlian serta pengetahuan yang diperlukan guna memenuhi kekurangan yang dibutuhkan organisasi. Ya, itu menurut saya Mamora. Tapi kalau menurut Gomez, rekrutmen itu adalah proses mencari, menentukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan oleh suatu organisasi. Nah, rekrutmen ini juga bisa didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal untuk tujuan mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial yang ujung-ujungnya memenuhi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kualifikasi yang diinginkan itu bisa berdasarkan kebijakan dari personalia, bisa dari sumber dari rekrutmen itu sendiri, dan karakter dan perilaku recruiter atau karakteristik berdasarkan karakteristik dan behavioral dari recruiter. Tujuannya apa sih rekrutmen ini? Nah, tentu yang pertama untuk memenuhi perencanaan SDM yang sudah kita lakukan. Lalu dengan untuk memenuhi itu kita memerlukan sumber daya manusia atau sumber tenaga kerja yang potensial. Lalu mencari pelamar yang memenuhi kualifikasi yang sesuai sama apa yang direncanakan dari bagian perencanaan SDM. Lalu tujuan dari rekrutmen ini menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar dan kebutuhan seleksi. Ya. Nah, proses dalam rekrutmen. Ada beberapa proses dalam rekrutmen. Yang pertama, penyusunan strategi untuk merekrut. Ya, dalam penyusunan strategi ini, mohon maaf ya. Oke. Nah, oke. Kita balik lagi. Proses rekrutmen yang pertama penyusunan strategi untuk merekrut. Yang kedua, pencarian pelamar-pelamar kerja. Penyusunan strategi yang direkrut bisa mulai dari peran SDM itu menentukan kualifikasi pekerjaannya, bagaimana tata cara karyawannya direkrut, dan di mana penempatannya dan kapan pelaksanaannya. Lalu yang kedua, tahapan yang kedua yaitu pencarian pelamar kerja. Yang ketiga, penyaringan. Nah, pencarian pelamar kerja berarti maksudnya dibuka lah lowongan pekerjaan, bisa melalui website, melalui info lowongan pekerjaan. Lalu yang ketiga, tahapan penyaringan penyisian pelamar kerja yang tidak cocok. Dan yang keempat, pembuatan kumpulan pelamar. Nah, pembuatan kumpulan pelamar ini kemudian akan diseleksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen apa aja? Yang pertama, tentu saja mutu dari karyawan yang direkrut. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan. Untuk karyawan yang direkrut berdasarkan apa? Berdasarkan kualifikasi pendidikan, lalu habis itu syarat-syarat yang ditentukan, misalnya harus keterangan sehatnya, harus kelakuan baiknya, harus sesuai dengan apa psikologis yang tidak terganggu, sesuai dengan kebutuhan organisasi, visi misinya sesuai dengan iklim organisasi, eh, ke- eh, terus juga apalagi ya, biasanya juga pengalaman kerjanya apakah sesuai atau tidak. Nah, seperti itu. Faktor yang kedua adalah jumlah karyawan yang diperlukan. Yang ketiga, biaya. Yang keempat,
biaya, misalnya lebih baik mana merekrut karyawan yang satu daerah atau misalnya dari luar daerah. Nah, ketiga, perencanaan keputusan strategis tentang perekrutan, dan yang terakhir pertimbangan-pertimbangan hukum. Misalnya, apakah anak ini ada surat keterangan bebas hukum atau tidak, atau ada karyawan yang calon karyawan ini ada berkaitan dengan masalah hukum atau tidak. Nah, sumber tenaga kerja bisa dapat dari surat lamaran masuk melalui walk-in interview, ada dari berdasarkan perusahaan outsourcing, ada berdasarkan referensi, ada berdasarkan perguruan tinggi, iklan media massa, bursa tenaga kerja, agen penjual tenaga kerja, asosiasi profesi, open house, dan lingkungan sekitar. Lalu sumber dan metode rekrutmen, ada sumber rekrutmen itu ada internal, ya. Maksudnya gimana? Itu bisa dari promosi karyawan, rotasi karyawan, pengkaryaan kembali, maksudnya karyawan yang sudah di PHK, bukan di PHK, misalnya dirumahkan lalu dimasukin lagi gitu. Kelompok pekerja sementara atau tenaga kontrak. Misalnya karyawan kontrak direkrut untuk menjadi tetap. Itu berarti proses rekrutmen internal. Kalau perusahaan rekrutan eksternal yang gimana? Yaitu yang tadi, misalnya dari lembaga pendidikan, walk-in interview, email-email yang masuk, terus tenaga kerja atau lembaga outsourcing segala macamnya ya. Nah, kita akan masuk ke dalam apa sih keuntungan, keunggulan, dan kelemahan dari rekrutmen internal. Kalau rekrutmen internal ya, kalau keunggulannya semangat kerjanya lebih baik, sudah mengenal lingkungan tentunya ya, karena memang berasal dari lingkungan internal. Notifikasi untuk bekerja lebih baik bisa dilihat karena dia kan ada penilaian ya, misalnya karyawan kontrak dulu ada penilaian. Terus juga biaya lebih rendah untuk golongan-golongan tertentu. Nah, kalau misalnya yang kelemahannya apa? Rasa lekat pada lingkungan yang sama sudah akrab, terus menimbulkan masalah semangat kerja yang bagi yang tidak promosi tapi lebih rotasi, dan gitu. Lingkungan pertikaian politik karena selain sikut untuk dapetin posisi-posisi tertentu dan kebutuhan akan program kemanajemen dan pelatihan yang mendesak. Ya, perlunya adanya program, karena ada promosi berarti harus ada program peningkatan dan pengembangan. Nah, kalau yang eksternal gimana? Kalau keunggulannya biayanya lebih rendah daripada melatih seorang profesional. Ya, tentu kalau misalnya diminta adalah orang yang sudah berpengalaman dengan syarat-syarat tertentu, otomatis dia sudah memiliki kriteria itu ketika masuk melamar. Yang kedua, tidak ada kelompok politik yang beraliansi dalam organisasi, karena dia emang berdasar dari luar. Kemungkinan membawa rahasia pesaing ada ya, dan terus juga adanya wawasan baru tentang pekerjaan yang lebih lama, yang lebih lama. Terus juga kalau untuk yang baru fresh graduate memiliki gagasan dan pendekatan baru. Tapi kelemahannya apa? Ada kemungkinan mereka tidak cocok dengan budaya organisasi, iklim organisasi, terus penyesuaian atau orientasinya perlu waktu lama, memungkinkan membawa perilaku lama di kantor lama. Nah, terus keterbatasan keteraturan penyesuaian diri terhadap karyawannya. Ya, karyawan yang baru tentu harus melakukan penyesuaian diri terhadap karyawan-karyawan yang udah ada. Oke, tahapan rekrutmen kemarin kita udah belajar tentang job analisis. Dari job analisis inilah baru penetapan ke tenaga baru. Tenaga baru. Hmm. Apakah rekrutmen selalu bebas dari permasalahan? Tentu saja tidak. Nah, ada beberapa faktor-faktor dalam permasalahan dalam rekrutmen. Yang pertama ada faktor organisasi. Apa aja? Permasalahannya apakah ada kebijakan tentang promosi dari dalam, terus juga tentang imbalan kalau misalnya dapat promosi, kebijakan tentang status kepegawaian dan perencanaan sumber daya. Kalau dari faktor eksternal, permasalahan dalam rekrutmen itu tingkat pengangguran. Terus apakah orang-orang yang dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan ada tersedia atau tidak? Kedudukan organisasi pencari tenaga kerja, misalnya kayak permasalahan kayak omnibus law lah dengan tenaga rekrutmen, outsourcing dan segala macamnya. Nah, selain rekrutmen, kita belajar juga tentang seleksi, yaitu proses lanjutan dari rekrutmen yang menentukan mana yang layak dan sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan oleh perusahaan. Tujuannya tentu saja untuk menghindari kecurangan serta memberikan rasa keadilan kepada semua.
Nah, faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi yang pertama faktor internal organisasi, ya, besaran anggaran untuk belanja pegawai, lalu penawaran tenaga kerjanya yang ada atau tidak, semakin banyak pelamar, maka akan semakin lebih baik, jadi seleksinya akan jauh lebih bagus gitu. Ada faktor etika dan faktor kesamaan kesempatan. Yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi yang pertama menyiapkan TDM, melakukan proses seleksi, menyiapkan peralatan yang digunakan, lalu menyiapkan metode-metode seleksi apa yang sesuai, ya, menyiapkan tahapan-tahapan seleksi apa yang sesuai yang dibutuhkan oleh SDM. Contohnya kalau misalnya untuk pada saat seleksi, untuk seleksi perawat, tentunya yang harus dilakukan misalnya apakah dia memiliki keterampilan dasar perawat, misalnya kayak bagaimana cara pemasangan infus, bagaimana cara resusitasi dasar, itu kan berbeda kalau misalnya dilakukan seleksinya terhadap karyawan IT di rumah sakit. Dan kalau karyawan IT dia harus punya kualifikasi yang seperti apa. Hmm, ya. Seleksi ini juga ditujukan untuk mendapatkan karyawan yang jujur dan bermoral, mendapatkan karyawan yang mau dan mampu, merebut karyawan pesaing, mendapatkan karyawan yang memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan, karyawan yang loyal, karyawan yang berinovasi dan bermotivasi, dan pencarian karyawan yang berpengalaman. Oke, ini adalah tahapan seleksi secara umum. Ada surat lamaran dulu, biasa dari email sekarang, habis itu seleksi administratif, bisa melihat kesesuaian latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan segala macamnya. Lalu ada wawancara awal, tes tertulis, tes psikotes, wawancara kedua, tes kesehatan, wawancara atasan biasanya juga user, lalu penerimaan keputusan penerimaan dan penempatan. Pada saat penempatan ada orientasi. Tahapan selanjutnya apa? Nah, tahapan selanjutnya kita akan belajar minggu selanjutnya itu tentang pendidikan diklat. Nah, pendidikan, pelatihan, pengembangan. Faktor kendala dalam rekrutmen, ya tadi sudah kita bahas juga. Oke, nanti akan ada studi kasus, tapi studi kasusnya kita bisa nanti di-share di grup saja. Oke, sekian saja penjelasan saya tentang rekrutmen SDM. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.